melihat 8 orang pembawa keranda berubah wujud mereka menjadi 8 ekor pocong. Dan yang lebih membuat Jimin terkejut ketika tiba-tiba keranda terjatuh, penutupnya tersingkap. Bayu memicingkan mata dengan tubuh gemetar ketakutan ke arah gordeng jendela. Terlihatlah di balik gordeng bayangan pocong berdiri, bergerak-gerak dengan suara tangis dan kata-kata yang terus terdengar. "Pak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis." Bayu dengan tangan gemetar meraba-raba tubuh Mang Jimin. "Mang, Mang, bangun Mang, bangun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di akhir tahun 90-an. Di sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Karangtundun, di mana dulu di masa lalu Desa Karangtundun sempat gempar oleh kehadiran seekor pocong yang meneror semua warga di kampung tersebut. Sosok pocong ini adalah sosok almarhum warga kampung Karangtundun yang baru meninggal dunia. Namun yang membuat warga Karangtundun begitu keheranan, sosok almarhum ataupun keluarga, termasuk keluarga baik-baik, gak aneh-aneh. Bahkan hidup mereka pun begitu sederhana. Sedangkan beberapa orang yang sempat didatangi untuk dimintai pertolongan, yang walaupun mereka tak ada yang bisa membantu sama sekali, mengatakan satu hal yang sama, di mana almarhum yang bergentayangan menjadi pocong pada waktu itu dikatakan sebagai pocong pesugihan. Waktu itu di akhir tahun 90-an di Desa Karangtundun, di sebuah pemukiman, sebuah rumah yang tepat berada di tengah desa, rumah dari salah satu warga yang bernama Mang Jimin dan Bi Ade, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai petani di Desa Karangtundun. Waktu maghrib itu, Ade dan Jimin sedang sholat berjamaah maghrib di dalam kamar mereka. Walaupun masjid atau musola tak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal mereka, namun memang sudah 7 hari lamanya Jimin dan Ade tak pernah sholat berjamaah lagi di masjid, dikarenakan anak semata wayang mereka, Lilis, terbaring sakit di dalam kamar dengan tubuh yang panas begitu tinggi. Hal itulah yang membuat Jimin dan Ade tak kuasa pergi meninggalkan Lilis walau hanya untuk sesaat.
Ditambah pula, walau pemukiman itu padat penduduk, lokasi tempat tinggal yang di tengah desa, namun rumah tempat tinggal Ade dan Jimin terasa agak berbeda. Lampu-lampu teplok selalu menyala ketika gelap tiba, membuat agak terang lokasi di sekitar sana. Namun walau seperti itu, ketika masuk ke area rumah dari Ade dan Jimin, hawa terasa berbeda. Bahkan Jimin dan istrinya beberapa hari itu merasa kalau rumah tempat tinggal mereka betul-betul berubah, terasa begitu anyep, bahkan cenderung terasa angker yang tak diketahui apa penyebabnya. Lilis sendiri sudah 7 hari terbaring sakit pasca pulang bekerja di sebuah warung nasi salah satu keluarga kandung dari Bi Ade. Yang sakitnya begitu cukup aneh. Sudah diperiksakan ke beberapa mantri dan dokter. Lilis hanya dikatakan kelelahan dan menderita penyakit demam. Obat dikonsumsi namun tak ada perubahan sama sekali. Sedangkan Lilis hampir setiap malam selalu mengigau dengan mengeluarkan suara jeritan ketakutan. Bahkan raut wajah dan tubuhnya ikut menggigil pula, seolah dalam tidurnya Lilis bertemu dengan sosok yang begitu menyeramkan. Nah, hari itu tepat hari ke-7 Lilis sakit. Bi Ade dan Mang Jimin orang tuanya itu sedang sholat berjamaah maghrib di dalam kamar. Nah, tepat ketika di rokaat ketiga, rokaat akhir, di tasyahud akhir, Jimin sedang membaca doa tasyahud dan saat itulah terdengar suara benda jatuh yang begitu kencang di atap rumah mereka. Sampai-sampai Ade dan Jimin terkejut. Rasa khawatir langsung menerpa hati mereka berdua. Jimin lantas langsung menutup sholat, mengucapkan salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal fawjabil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Saat itulah terdengar suara teriakan Lilis dari dalam kamar. Yang sontak Jimin dan Ade berdiri lalu lari menuju ke kamar anak mereka. Jelas sekali teriakan Lilis terdengar begitu jelas. Bapak, sian pak, sian, Lilis sian pak, Lilis takut. Itu teriakan Lilis dari kamar. Begitu Ade dan Jimin tiba di dalam kamar anak mereka, terlihat Lilis yang meringkuk di atas ranjang, menutup tubuh dengan selimut tebal sambil menggigil ketakutan. Ya Allah, Lilis, kamu teh kenapa? Ucap Ade ibunya sambil memeluk anaknya. Jimin pun naik ke ranjang. Di seberang Ade sang istri yang memeluk anak mereka. Jimin ikut menenangkan Lilis. Lis, tenang Lis, ini bapak, ada apa? Takut apa? Lilis masih menangis. Selimut dia buka. Terlihat jelas wajah Lilis yang begitu pucat. Bibirnya lebam kebiruan akibat demam seminggu yang Lilis alami. Namun sorot mata Lilis begitu kosong. Raut wajahnya mencerminkan seseorang yang begitu ketakutan. Lilis seperti tak ada gairah hidup di sorot matanya.
Hal itulah yang membuat Jimin sampai meneteskan air mata. Ya Allah, Lis, kamu kenapa? Ada apa, Lis? Ada apa? Sambil membelai rambut anaknya. Pak, Lilis takut, Pak. Lilis takut. Itu, Pak. Mereka datang, Pak. Mereka datang. Ucap Lilis sambil nunjuk-nunjuk tak jelas ke arah jendela. Jimin lantas berdiri. Gordeng jendela dia buka. Dia perhatikan. Tak ada apa-apa. Hanya lampu teplok dan penerangan di luar. Tak ada siapapun. Gak ada apa-apa, Lis. Gak ada apa-apa. Tapi Pak, mereka di sana, Pak. Mereka di sana. Lilis terus nunjuk-nunjuk ke jendela. Jimin melihat hal itu, memperhatikan sang anak yang begitu ketakutan. Amarahnya pun naik pitam. Tapi harus ke siapa dia lampiaskan? Jimin keluar dari kamar Lilis anaknya itu. Membuka pintu depan, turun ke halaman. Dia bertolak pinggang memperhatikan sekitar. Ya Allah, apa sebenarnya yang membuat Lilis ketakutan? Heh, setan! Keluar sia! Kurang ajar sia ngeganggu anak aing. Ucap Jimin sudah seperti orang gila, ngamuk-ngamuk, marah-marah sendiri di tengah halaman rumah. Jimin terus memperhatikan sekitar. Memang tak ada apapun. Jangankan setan, bayangannya pun gak ada. Ya Allah, ada apa sebenarnya sama si Lilis? Baru saja Jimin mau beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Namun sekejap, Jimin merasa seperti ada yang melesat lari di samping kiri tubuhnya. Bulu kuduk Jimin lantas meremang. Langkah kaki Jimin terhenti. Aroma melati bercampur bau bangkai tercium di hidung Jimin. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jimin tak henti-hentinya istighfar. Dia kembali berbalik ke belakang, menatap ke arah jalanan. Hanya deretan rumah yang terlihat. Tapi makhluk tadi yang seperti lewat melesat tak ada sama sekali. Namun tatkala Jimin menoleh ke arah kanan, saat itulah Jimin melihat seperti ada bayangan yang memantul. Memantul di dinding rumah tetangganya. Bayangan sesuatu yang begitu menakutkan, bayangan seekor pocong yang hilang begitu cepat. Mata Jimin terbelalak. Lantas, dia pun kembali lari masuk ke dalam rumah. Takut terjadi sesuatu kepada Lilis anaknya. Pintu dia tutup, Jimin masuk kembali ke dalam kamar. Bu, malam ini kita ngaji, Bu. Ngaji apa, Pak? Ya, kita ngaji Yasin, biar si Lilis bisa tenang. Ade pun hanya mengangguk saja mengikuti perintah sang suami, walau tak paham untuk apa mengajikan surat Yasin buat Lilis. Toh Lilis kan cuma sakit demam. Namun Jimin tak cerita apa yang dia saksikan di depan halaman. Takut istrinya malah ketakutan. Singkat cerita, Ade menyuruh sang suami menunggui Lilis di dalam kamar. Dia sendiri ke dapur menyiapkan makanan dan membawa obat untuk anaknya. Lilis disuapi oleh Ade sang ibu. Selepas itu meminum obat dari dokter 3 hari yang lalu. Reaksi obat pun mulai terlihat di mana Lilis menguap dan kembali tertidur begitu lelap. Selepas sholat Isya, Ade dan Jimin makan malam. Selepas makan duduk sekejap beristirahat, lalu mereka berdua mengambil air wudhu, membawa Al-Quran dan mengaji bersama di dalam kamar anak mereka. Mereka mengaji membaca surat Yasin sebanyak 7 kali, 7 putaran. Selepas selesai, agak lelah,
Adek masih mengenakan mukena menyandar ke lemari. Dia pun terkantuk-kantuk dan disuruh tiduran oleh Jimin suaminya. Adek tiduran di atas tikar, dialasi sajadah. Sedangkan Jimin tetap duduk sila terdiam menunggui anak dan istrinya. Tak terasa malam semakin larut. Kopi sudah tinggal setengah lagi. Jimin terus duduk diam sambil berdoa dalam hati mengharap kesembuhan Lilis anaknya itu. Namun sekitar jam 10 malam suasana kembali berubah semakin menakutkan. Jimin sendiri merasa heran. Loh, kok dari tadi perasaan gak ada suara orang lewat? Ini warga pada kemana? Tanpa Jimin sadari, warga Karangtundun di sekitar rumah Jimin sama ketakutannya malam itu. Ketakutan tanpa sebab, sampai membuat mereka enggan keluar dan beraktivitas dari rumah mereka. Tak lama, di tengah suasana yang mencekam, mulai terdengar suara lolongan anjing di kejauhan. Awalnya hanya seekor, namun makin lama, lolongan anjing itu saling bersahutan. Seolah anjing-anjing itu memperingati manusia, khususnya warga Karangtundun, akan terjadi suatu peristiwa. Jimin sendiri, hatinya semakin resah. Pikiran berkecamuk tak jelas. Dia bingung apa yang akan terjadi malam itu. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Jimin mendengar suara gema lantunan kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bersahutan. Loh, ini ada apa? Apa ada yang meninggal? Pantas saja. Tak ada aktivitas warga. Tapi siapa? Pikir Jimin. Suara gema tahlil itu semakin mendekat ke arah tengah pemukiman, ke dekat rumahnya Jimin. Jimin pun bangkit dari duduknya, keluar dari kamar. Tiba di ruang tamu. Gorden jendela dia singkap. Dia singkap sedikit. Dia perhatikan. Gak ada siapapun. Namun suara tahlil semakin mendekat. Semakin terdengar begitu jelas. Bau serimpi mulai tercium di hidung Jimin, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Jimin nekat membuka dan memutar gagang pintu, lantas dia keluar. Saat itulah ketika Jimin tiba di halaman depan, Jimin melihat dari arah ujung kanan jalan ada rombongan orang yang memikul keranda. Suara tahlil bergema dari arah mereka. Ya Allah ya Robbi, siapa yang meninggal? Pikir Jimin. Keranda semakin dekat. Jimin malah makin keheranan. Jimin tak mengenali satu orang pun para pemikul keranda. 4 orang laki-laki bertubuh tegap, mengenakan pakaian serba putih semua, memikul keranda. 2 orang di depan dan 2 orang lagi di belakang seperti mengawal para pemikul keranda itu. Keranda itu seperti umumnya keranda di negara kita. Tertutup kain hijau dengan tulisan kalimat la ilaha illallah keemasan. Lewat tepat di depan rumah Jimin. Sedangkan Jimin hanya berdiri terpaku menatap kebingungan. Loh, ini siapa yang meninggal? Yang mikul juga nggak kenal. Ini warga kampung mana? Pikir Jimin. Namun tepat di depan Jimin tuh pemikul keranda, tuh rombongan sempat terhenti. Terlihat yang di depan dan di belakang diganti.
Lalu selepas itu, Jimin tadinya mau menyapa, namun dia urungkan ketika keranda kembali berjalan. Jimin selepas keranda lewat di depan rumahnya, dia mendekat ke pinggiran jalan. Dia berdiri memperhatikan. Arah keranda memang menuju ke ujung desa, ke pemakaman. Loh. Memang sih arahnya ke pemakaman. Loh, kok malah belok kanan? Hei, Mang! Teriak Jimin. Jimin kira itu para pemikul keranda karena bukan warga Karangtundun, gak tahu jalan. Mestinya lurus terus. Lah ini para pemikul keranda di ujung malah terlihat belok ke arah kanan. Jimin tadinya kasihan, dia pun lari tuh. Bu, itu mau nganter orang dulu, Bu, teriak Jimin. Tanpa menunggu jawaban adik, Jimin pun lari menuju ke arah para pemikul keranda. Jimin mengejar mereka sekuat tenaga. Namun tak terkejar sama sekali. Jarak antara Jimin dan para pemikul keranda tak berubah. Dan yang lebih anehnya, perasaan Jimin dia berlari sudah begitu jauh. Tapi kenapa masih ada di situ-situ aja? Terlebih lagi memang suasana yang begitu gelap. Sampai akhirnya terlihat oleh Jimin, itu keranda dan para pemikul beserta 4 orang pengantarnya semua berhenti. Jimin pastikan mereka sedang kebingungan. Jimin pun kembali teriak, "Mang, salah jalan, sebentar!" teriak Jimin, mempergegas langkah kakinya. Dengan napas tersengal-sengal, Jimin sempat berhenti dulu. "Mang, salah jalan, Mang! Bukan ke sana!" teriak Jimin. Namun, ke-8 orang pemikul dan pengantar semua berdiri rapi terdiam. Loh, kok malah pada diam? "Woi, Mang, salah jalan!" ucap Jimin. Agak emosi dia. Aduh, dasar. Kenapa nggak nanya tadi depan rumah? Kalau nggak tahu arah ke pemakaman, gerutu Jimin sambil dia berjalan mendekat kepada mereka, ke arah mereka. Namun ketika akan berjalan mendekat, aroma serimpi kembali menyeruak. Bau minyak duyung, minyak mayit, ucap Jimin. Jimin tak sengaja, tatapannya tertuju ke arah mereka, lalu menatap ke bagian bawah kaki mereka. Saat itulah Jimin terbelalak sampai ngucek-ngucek mata. Loh, gak salah lihat apa? Ih, kok bisa? Pikir Jimin. Jimin malah seperti orang yang hilang akal sehat. Menatap rombongan pembawa keranda yang kakinya gak napak di tanah. Mestinya dia lari, itu bukan manusia. Tapi akal sehat Jimin malam itu seperti yang terganggu. Jimin pelan malah mendekat ke arah rombongan pemikul keranda. Sekitar 20 kaki ke arah para pemikul keranda. Saat itulah Jimin terbelalak melihat 8 orang pembawa keranda berubah wujud mereka menjadi 8 ekor pocong. Dan yang lebih membuat Jimin terkejut ketika tiba-tiba keranda terjatuh, penutupnya tersingkap. Jenazah di dalam keranda menggelinding mendekat ke arah Jimin. Dan saat itulah Jimin baru tersadar tanpa sengaja menatap muka jenazah yang menggelinding dari keranda. Lalu Jimin pun menjerit seketika. Wajah jenazah yang menggelinding dari keranda adalah wajah yang begitu dia kenali, wajah Lilis anaknya. Seketika Jimin teriak semakin tersadar
tatkala mendengar di kejauhan teriakan adik istrinya. Jimin berbalik lari pontang-panting. Namun sesekali dia menoleh ke belakang. Saat itulah Jimin melihat 8 pocong berlompat-lompat di tempat seperti meledek Jimin yang ketakutan. Jimin berlari sekuat tenaga kembali ke arah rumah. Begitu semakin dekat, Jimin terkejut. Para tetangga yang mungkin terbangun oleh teriakan adek, semua sudah berdatangan, berkerumun di depan rumah. Melihat hal itu, Jimin semakin takut terjadi apa-apa kepada keluarganya. Dia berlari mendekat ke arah kerumunan. "Awas Mang, awas, awas, awas!" teriak Jimin, yang langsung nyeruduk menabrak pintu, berlari menuju ke kamar Lilis. Dia mendengar isak tangis ade yang begitu memilukan. Begitu masuk, Jimin hanya berdiri diam melihat ade istrinya menangis sesenggukan memeluk Lilis, anak mereka yang sudah kaku tak bernyawa. Jimin lantas jatuh terduduk lemas, tak kuasa mendekat. Para tetangga mulai masuk ke dalam begitu khawatir, begitu melongok dari dalam pintu kamar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Ada apa Kang? Ada apa?" teriak orang dari luar. "Lilis meninggal, Lilis meninggal." Bisikan-bisikan pun terdengar. Suara samar kalimat innalillahi saling bersahutan. Jimin merangkak mendekat ke arah ade sang istri. Saat itulah tangisan Jimin pun pecah ketika menatap wajah Lilis anaknya yang sudah tak bernyawa. Matanya melotot mendelik sampai hanya terlihat bagian putihnya saja. Raut wajahnya penuh ketakutan. "Kang, Lilis, Kang, Lilis." Jimin tak bisa berkata apa-apa. Dia tak kuasa berbicara. Tetangga yang paham kondisi Jimin dan adek yang terguncang lantas mendekat menenangkan mereka berdua. "Sudahlah Kang, Cek, yang sabar Kang, yang sabar. Ini sudah takdir. Sudah takdir Cek, sudah takdir." Jimin berusaha tegar, menyusut air mata, memeluk sang istri, menenangkannya. "Sudah Bu, sudah. Ini sudah takdir dari Allah. Sudah Bu, sudah. Jangan membuat anak kita semakin berat meninggalkan dunia." Sampai akhirnya warga satu persatu mulai kembali berdatangan. Termasuk Ustadz Jamaluddin, sesepuh di kampung mereka. Sudah, tenang. Jangan pada ribut. Sekarang siapkan saja semua peralatan untuk mengurus jenazah, ucap Ustadz Jamaluddin. Si Mistar selaku ketua RT di sana langsung mengatur warganya. Dibagi-bagi tugas waktu itu juga. Ustadz Jamaluddin masuk ke dalam, menenangkan keluarga almarhumah Lilis. Jenazah Lilis pun dibantu oleh Ustadz Jamaluddin dan warga. Selepas ruang tamu dibereskan, dibawa ke tengah rumah, dibaringkan ditutup kain samping. Para ibu-ibu satu persatu bergantian ambil air wudhu. Di kamar mandi keluarga Jimin, lantas mereka semua mulai duduk melingkari jenazah Lilis, mulai mengaji, mendoakan almarhumah Lilis. Sedangkan adek yang masih syok, seolah masih tak terima pula akan kematian sang anak, hanya duduk menangis di pojokan. Jimin sendiri ikut duduk diam pula, memperhatikan jenazah anaknya. Warga di luar semua bahu-membahu saling membantu. Walaupun jenazah tak akan diurus langsung malam itu,
Tetapi semua peralatan sudah disiapkan, tempat pemandian darurat sudah dibuat pula. Sebagian pun bergantian. Tengah malam itu, semua menunggui jenazah Lilis untuk diurus keesokan paginya. Begitu kompak warga Karangtunduk. Semua ibu-ibu bergantian mengaji untuk almarhumah Lilis. Sampai waktu semakin larut, lewat tengah malam, hanya tersisa beberapa orang saja yang masih setia menemani keluarga Mang Jimin. Malam itu, tepat jam 11, hari Senin malam Selasa Kliwon, Lilis meninggal dunia. Dan sekitar jam 2 malam, di mana di depan rumah hanya ada beberapa orang, termasuk ketua RT, Mang Mistar. Di situ ada pula Kang Apip, Om Rudi, Mang Hendar, tetangga dekat Jimin. Mereka berempat duduk di kursi plastik sambil menikmati kopi yang mereka bawa dari rumah. Mereka bertugas ngemitan atau menunggui jenazah Lilis. Pintu depan terbuka. Ibu-ibu sebagian sudah ada yang tertidur tak jauh dari jenazah. Yang masih duduk sila hanya Mang Jimin yang terus menenangkan istrinya yang tak henti-henti menangis. Assalamualaikum. Terdengar teguran salam dari halaman rumah. Mistar dan kawan-kawan menoleh. Jang Bayu, mana si Bapak? Si Bapak baru dihubungi, Mang. Paling sampai nanti subuh langsung ke sini. Dia lagi di kota. Oh, sama siapa Ujang ke sini? Sendiri, Mang. Permisi, Mang. Sambil salaman sama Mistar dan kawan-kawannya lalu masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, yuk. Yuk, lihat si Lilis, yuk. Iya, Mang. Yang sabar ya, Mang. Yang sabar. Jimin menganggukkan kepala. Yang datang waktu itu Bayu, kakak sepupu dari Lilis. Anak kakak kandungnya Jimin. Yang kebetulan tinggal tak jauh dari desa Karangtunduk. Jam berapa, Mang? Lilis meninggal. Jam 11, yuk. Jam 11. Bantu Mamang, yuk. Bantu Mamang ngurus pemakaman Lilis. Mamang tak sanggup, yuk. Ucap Jimin di sela tangisan yang tertahan. Bayu mengangguk. Iya, Mang. Serahkan semua sama Bayu. Besok selepas subuh, Bayu akan menemui Abah Dinta untuk mengurus pemakaman Lilis, Mang. Udah diukur, Mang? Udah, yuk. Udah. Udah diukur sama si Mistar. Ukurannya ada di luar. Bayu pun mengangguk. Lantas, seizin dari Jimin, Bayu mendekat ke arah Lilis. Lalu menyingkap kain samping yang menutup wajah Lilis. Astagfirullah. Bayu pun terkejut sampai istighfar. Karena mata Lilis yang tetap terbuka. Mulutnya menganga. Siapa yang gak kaget loh lihat kondisi jenazah seperti itu? Mang, Jimin hanya mengangguk saja. Ya Allah ya Robbi. Bayu pun langsung mengusapkan telapak tangan ke wajah jenazah Lilis, adik sepupunya. Namun seperti apapun Bayu berusaha, kelopak mata Lilis tetap terbuka. Sedangkan Ustadz Jamaluddin sudah tak ada. Dia sudah pulang terlebih dulu karena ada keperluan. Baru datang esok subuhnya. Maka malam itu jenazah Lilis tetap dalam kondisi mata dan mulut yang menganga. Diikat oleh kain pun tetap tak bisa. Seolah mengeras. Lalu Bayu selepas berbicara dengan Jimin, dia pun ikut nimbrung duduk bersama Mistar dan kawan-kawannya. Mang, mau di sebelah mana dikuburnya si Lilis? Tenang, Jang. Di pemakaman umum yang baru. Tanah masih luas. Terserah si Mang Jimin saja mau dikubur sebelah mana. Ya sudah, Mang.
Kalau gitu, saya nyerahin masalah penggalian kuburan ke Mamang dan warga yang lain. Besok selepas subuh, Bayu mau langsung menemui Abah Dinta. Nah, sosok Abah Dinta ini adalah sosok yang dituakan juga di Kampung Karangtundun, yang tugasnya ngurus jenazah khususnya di liang lahat. Ya, kalau orang Sunda bilangnya ngurebkeun. Itu tugasnya dari si Abah Dinta. Besoknya, subuh harinya, selepas selesai sholat subuh di masjid, Ustadz Jamaluddin dengan jamaah langsung menuju ke rumah Jimin memandikan jenazah Lilis. Sedangkan Bayu langsung menuju ke rumah Abah Dinta. Jam 5:30, yang ditugaskan menggali kuburan, beberapa orang membawa bambu ukuran tubuh jenazah Lilis langsung ke pemakaman. Tiba di rumah Abah Dinta nih si Bayu. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Jang. Tak kirain teh siapa? Jang Bayu. Iya, Bah. Ada apa, Jang? Loh, Abah belum dengar. Dengar apa? Itu, Bah, Lilis, anak si Mang Jimin, si Mamang, meninggal, Bah. Innalillahi. Kok Abah nggak tahu? Jam berapa, Jang? Tadi jam 11 malam, Bah. Ya sudah, sekarang sudah mau dikuburkan? Belum, Bah. Kuburannya aja baru digali, Bah. Ya sudah, ayo kita ke pemakaman, ucap Abah Dinta. Bayu dan Abah Dinta langsung menuju ke pemakaman umum di Desa Karangtundun. Tiba di lokasi, ada 8 warga yang sedang bergantian menggali lubang kuburan. Sudah selesai, Jang? Abah, belum, Bah. Sebentar lagi, tinggal ngerong, ucap warga yang dibawa lubang. Oh ya sudah, biar Abah saja yang urus. Jangan dulu dirong. Iya, Bah. Abah Dinta pun turun ke bawah. Lalu dia menengadahkan tangan membaca doa terlebih dulu. Lalu mengambil linggis, dia tancapkan ke bagian pinggiran kuburan. Nah, sok, sekarang lanjutkan. Tinggal bikin erongan. Sudah Abah doakan. Abah Dinta pun langsung dibantu naik kembali ke permukaan. Jang Bayu, sekarang Ujang pulang saja ke rumah. Beritahu si Jimin, sebentar lagi juga selesai. Kalau jenazah sudah beres disolatkan, langsung saja bawa ke pemakaman. Iya, Bah, ucap Bayu yang bergegas balik lagi ke rumah Mang Jimin. Sampai di rumah, dia ketemu sama Mistar. Mang Mistar, udah selesai, kata Abah. Kalau udah beres disolatkan, langsung saja bawa ke pemakaman. Oh iya, Jang, masih lagi nyolatin dulu. Satu rombongan lagi, ucap Mistar. Singkatnya nih, jenazah dimasukkan ke keranda, lalu bersama-sama warga Karangtundun mengikuti Jimin dan keluarga membawa jenazah Lilis ke pemakaman. Tiba di pemakaman, Abah Dinta langsung turun ke bawah, tepat di bagian posisi kepala jenazah. Jenazah Lilis diturunkan. Begitu diturunkan, Bayu pun terheran karena mata dan mulut sudah tertutup rapat. Bayu memang ikut di bawah pula, di bagian tengah. Jadi Abah Dinta, Bayu, dan seorang lagi yang ikut gali kubur, yang menerima pas bagian kaki jenazah. Jenazah diturunkan ke bawah, dimasukkan ke liang lahat. Waktu itu kata Bayu, Kang, merinding, Kang. Meremang sekujur badan saya, Kang, ketika menerima jenazah Lilis dimasukkan ke liang lahat. Ya sebenarnya hal itu bukan hal aneh. Karena memang Akang sendiri yang sering menerima jenazah di bawah kalau ada yang meninggal. Ya hawanya memang seperti itu. Itu hawa kuburan di dalam lubang galian kayak gitu. Terlebih ketika menerima jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun di sini sesuatu yang membuat Bayu sampai susah tidur, susah makan. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, tali pocong kan dibuka semua. Bayu ikut membuka pula tali pocongnya Lilis. Dan ketika Bayu tak sengaja menoleh ke bagian kepala Lilis,
di mana Abah Dinta membuka tali pocong sambil berdoa. Saat itulah hampir si Bayu teriak. Kenapa? Mata dan mulut yang tertutup kembali seketika terbuka. Mata Lilis melotot. Melotot begitu tajam. Ya Allah, ya Allah. Lantunan sholawat beriringan terus didawamkan oleh para pelayat di atas kuburan. Jang, baca inaang jang, inaang jangna. Ucap si tukang gali kuburan yang di bagian kaki. Iya mang, inang zalnahu fil lailatul qadr. Terus-terusan baca surat itu. Lalu jenazah dibalikan menghadap ke arah kiblat. Lalu diganjal dengan tanah bulat. Selepas itu, satu persatu keteb atau potongan kayu penutup liang lahat diturunkan. Sampai selesai, tanah pun mulai kembali diuruk. Sedangkan Bayu naik kembali ke permukaan. Hanya menatap dengan mata yang begitu nanar. Dalam hati, ya Allah, inilah tempat peristirahatan kami yang sejatinya. Namun, bayangan wajah Lilis dengan mata melotot dan mulut terbuka masih selalu terlihat di mata Bayu waktu itu. Bahkan hingga saat ini, Kang Bayu udah tua, udah punya cucu, dia masih ingat terus wajahnya Lilis. Selesai prosesi pemakaman, Ustadz Jamaluddin mendoakan almarhum, tawasulan diikuti diaminkan oleh warga. Bayu mendekat ke arah Abah Dinta. Abah, dengdeleun bah, terlihat terus. Wajar Ujang, wajar. Nanti pulang ambil wudhu saja. Semoga tidak terus-terusan terbayang wajah si Lilis. Bayu pun hanya mengangguk saja. Singkatnya, selesai pada pulang balik kembali ke pemukiman. Dikarenakan belum ada persiapan, tahlilan pun dilaksanakan keesokan hari. Jadi tahlilan pertama dimulai malam Rabu selepas sholat Isya. Alhamdulillah selama tahlilan ini gak ada hal aneh. Semua berjalan normal. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Tepat malam ke-7 kematian Lilis. Dan bertepatan pula di malam kematian Lilis. Akhir dari tahlilan mendoakan bersama almarhum Lilis. Waktu itu, Bayu beserta ibu dan bapaknya nginep di rumah Mang Jimin. Sambil membantu beberes. Tepat jam 10 semua selesai. Situasi sudah begitu sepi. Jimin dan istrinya Ade sudah tertidur lelap. Hanya Bayu yang masih duduk melamun sambil merokok. Dia ada di tengah rumah bersama yang lainnya. Jadi nggak pada tidur di kamar nih. Semua tidur di tengah rumah. Sedangkan Bayu ketika menatap ke pojok ruang tamu, di situ Bayu seolah melihat kembali jenazah Lilis yang terbaring di sana waktu disolatkan. Makin lama rasa kantuk mulai menerpa Bayu. Bayu pun langsung rebahan tepat di samping Jimin pamannya. Nah, baru saja Bayu menutup mata, Bayu sempat terganggu oleh suara seperti yang melompat di depan rumah. Namun Bayu tidak terlalu memperhatikan. Tapi semakin lama, Bayu makin keringat dingin ketika mendengar samar suara tangisan. Tangisan perempuan yang begitu Bayu kenal. Tak sampai di situ, suara tangis itu semakin mendekat ke arah teras rumah. Lalu ada suara lirih yang begitu menyayat hati berkata, "Pak, Bapak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis." Ucap suara itu. Bayu memicingkan mata dengan tubuh gemetar ketakutan ke arah gordeng jendela.
terlihatlah di balik gordeng bayangan pocong berdiri, bergerak-gerak dengan suara tangis dan kata-kata yang terus terdengar. Pak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis. Bayu dengan tangan gemetar meraba-raba tubuh Mang Jimin. Mang, bangun Mang, bangun, ucap Bayu dengan nada yang begitu pelan. Apa Jang, Mamang masih ngantuk Jang. Mang bangun Mang, bangun. Bayu malah jadi gemes sendiri. Jimin pun lantas terbangun. Ada apa Jang? Mang, dengerin. Tolong Lilis, Pak, tolong Lilis. Suara itu membuat Jimin tersentak. Langsung bangun terduduk. Yuk, Bayu. Mang, diam. Saat itu pula, ketika Bayu dan Jimin menoleh ke jendela, bayangan pocong mulai bergerak ke arah pintu. Tuk. Pintu seperti yang digedor dari luar. Pak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis. Suara dari balik pintu. Bayu yang ketakutan mepet ke arah Jimin. Mang, itu Mang. Iya yuk, itu Lilis yuk, itu Lilis, ucap Jimin. Walaupun Lilis anaknya, tapi kejadian malam itu tak urung membuat Jimin ketakutan pula. Namun Jimin memberanikan diri, dia perlahan berdiri diikuti oleh Bayu. Berjalan perlahan ke arah pintu. Namun suara gedoran berhenti. Disambung suara tangis. Tangisan yang seolah menjauh dari teras rumah Jimin. Lilis. Pintu langsung dibuka oleh Jimin. Saat itulah Jimin dan Bayu ketika keluar membuka pintu, melihat sosok bayangan pocong keputihan. Bukan melompat, tapi berjalan melayang sambil terus menangis dan berkata, Pak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis. Menjauh dari pandangan Bayu dan Jimin. Bayu dan Jimin hanya bisa diam menatap melongo ke arah sosok pocong Lilis yang sudah mulai menjauh dan menghilang dari pandangan. Mereka berdua terkesima. Jangankan bersuara, bergerak saja dia tak bisa. Sampai tiba-tiba, lagi ngapain? Teriak bapaknya Bayu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Kang. Aduh. Anu Kang. Anu apa Min? Ada apa? Anu Kang. Pak. Lilis Pak. Lilis. Lilis apa? Lilis Pak, pocong Pak. Ya Allah ya Robi, kalian ini sembarangan. Lilis sudah meninggal, sudah tenang. Masuk, ucap bapaknya Bayu. Agak membentak Jimin adiknya dan Bayu anaknya. Jimin dan Bayu seolah tersadar. Astagfirullahaladzim. Yuk, yang tadi bener kan? Itu pocong? Iya Mak, pocong. Sudah, masuk di dalam. Kita cerita di dalam saja, ucap bapaknya Bayu. Walau membentak, tapi wajah bapaknya Bayu ini sama seperti orang yang begitu ketakutan pula. Pintu pun ditutup kembali oleh Bayu. Lampu rumah kembali dinyalakan. Shh, jangan keras-keras. Jangan sampai yang lain tahu. Ada apa Kang? Sudah, nanti Akang cerita. Akang pun ngalamin sesuatu, ucap bapaknya Bayu. Mereka bertiga pun akhirnya duduk bersila di tengah rumah, di antara saudara-saudara yang tertidur lelap. Namun tanpa mereka bertiga sadari, malam itu pun semua warga Karangtundun mendengar suara lirih tangisan Lilis.
membuat semua warga Karangtundun menggigil ketakutan di dalam bilik rumah mereka. Kembali ke rumah Mang Jimin. Ada apa, Kak? Ucap Jimin bertanya ke kakaknya. Iya, Pak, ada apa? Min, akang ngimpi, Min. Akang ngimpi. Ngimpi si Lilis. Si Lilis diikat rantai. Terkejut dong Jimin. Ya, yang benar, Kak. Kakaknya si Jimin, bapaknya Bayu, membenarkan tentang mimpinya. Kok bisa, Mang? Ada apa sebenarnya, Mang? Kenapa Lilis seperti ini, Mang? Jimin pun diam karena dia sama bingungnya. Sampai akhirnya Jimin ingat peristiwa sebelum kematian Lilis. Ya Allah, baru ingat saya, Kang. Ingat apa, Min? Begini, Kang. 8 hari lalu, malam Selasa, Kang, sebelum Lilis meninggal, saya lihat dan dengar, Kang, ada rombongan keranda, Kang, lewat depan rumah. Saya kejar, Kang. Tapi mereka bukan manusia, Kang. Bukan manusia? Maksud kamu apa, Min? Pocong, Kang. Mereka semua pocong, Kang. Bahkan pocong yang di keranda jatuh, itu wajah Lilis, Kang. Jimin pun menceritakan semua yang dia alami malam itu. Mendengar cerita dari Jimin, pucat pasi wajah bapaknya Bayu. Bahkan Bayu pun terkejut pula. Baru tahu sebelum kematian Lilis ada peristiwa seperti itu. Ya Allah, Min, kenapa kamu gak cerita dari dulu? Jimin, lupa, Kang, lupa. Ya Allah, ya Robi. Min, ini ada yang tak wajar dengan kematian Lilis, Min. Lantas, bagaimana, Kang? Ya mau bagaimana lagi? Yuk, besok kamu bawa si Mang Jimin, temui Abah Dinta. Abah Dinta pasti paham apa yang sudah menimpa Lilis sebelum dia mati. Iya, Pak, besok Bayu bawa Mamang ke Abah Dinta, Pak. Jimin pun terdiam. Mulai ada kecurigaan dalam hati dan pikirannya. Ya Allah, tapi masa iya sih? Gak mungkin. Gak mungkin ini ada hubungannya sama Kang Jalal. Nah, si Kang Jalal ini kakak dari Cek Ade. Uaknya Lilis juga. Kan si Lilis ini kerja di Kang Jalal yang punya warteg gitu. Min, kenapa? Jimin kan ngelamun. Enggak, Kang. Jadi mau jam berapa yuk? Ya, jam 7-an aja, Mang. Takutnya ngeganggu si Abah. Jimin pun mengangguk. Lantas mereka bertiga tak langsung tidur. Boro-boro mau tidur, mereka masih ingat dengan bayangan sosok pocong Lilis. Singkat cerita, keesokan paginya kan bener tuh geger warga Karangtundun. Semua mendengar. Bahkan ada yang katanya melihat pula sosok Lilis terbang melayang, mengitari desa Karangtundun sambil menangis. Tentunya hal itu membuat Jimin dan keluarga semua syok. Tak disangka, Jimin dan Bayu kira Lilis cuma datang ke rumah, tapi ternyata semua rumah di Karangtundun didatangi pula oleh Lilis. Dengan suara tangis, ketukan pintu, dan kata-kata yang memilukan hati. Pak, tolong Lilis, Pak, tolong Lilis. Singkat cerita, pagi itu tepat jam 7, Bayu pun membonceng Jimin menuju ke rumah Abah Dinta. Tiba di sana, Abah Dinta sedang duduk di serambi rumah panggungnya. Hei, untung kalian berdua datang. Loh, ada apa, Bah? Ini urusan si Lilis kan? Ucap Abah Dinta. Jimin pun terkejut karena seolah Abah Dinta ini tahu.
Loh, maksud Abah? Semalam. Semalam pun Abah dengar. Lilis gentayangan kan? Iya, Bah. Gentayangan, Bah. Ya sudah, kita bicara di dalam. Ucap si Abah Dinta. Jimin dan Bayu pun masuk mengikuti Abah Dinta ke dalam rumah. Lalu Abah Dinta menatap ke arah Jimin. Min, apa yang kamu alami? Kamu lihat sebelum kematian Lilis. Nah, itu Bah. Memang ada sesuatu, Bah. Jimin pun cerita perihal keranda dan para pemikulnya yang berubah menjadi pocong. Itu, Bah. Apa ada hubungannya, Bah, sama kematian Lilis dan Lilis yang gentayangan di kampung kita, Bah? Abah memang sudah mengira ke arah itu. Namun, biar Abah terawang dulu agar lebih jelas semuanya. Kalian duduklah sebentar, tunggu Abah, ucap Abah Dinta. Yang langsung si Abah Dinta ini berdiri, menuju ke jamban ambil wudhu. Terlihat masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup. Jimin dan Bayu hanya duduk diam. Perasaan mereka begitu tegang. Di kepala Jimin terlintas satu kata, tumbal. Namun tanpa Jimin dan Bayu sadari, Mister, di pagi itu juga ketika Jimin dan Bayu ke rumah Abah Dinta, Mister ini yang semalam ikut melihat pula Lilis jadi pocong gentayangan. Bahkan si Mister ini ngintip lewat jendela ketika Lilis lewat di halaman rumah. Waktu pagi itu si Mister ini didatangi sama si Apip dan beberapa tetangganya yang mengeluhkan tentang sosok Lilis yang gentayangan semalam. Nah, Mister ini punya ide, datangi dukun. Mau menanyakan perihal Lilis yang gentayangan. Nah, dari si dukun yang didatangi oleh Mister inilah, dukun itu mengatakan kalau Lilis itu pocong pesugihan. Dan tadi sangka pula, ternyata yang datang ke dukun pagi itu 3 rombongan. Satu rombongan mah Jimin sama Bayu ke rumah Abah Dinta, Mister sama si Apip, lalu ada yang lain pula karena semalam didatangi juga oleh sosok Lilis. Maka tanpa sepengetahuan Jimin dan Bayu, mereka berdua lagi nunggu Abah Dinta nerawang. Lah di rumah, tetangga dah pada ribut ngomongin Lilis pocong pesugihan. Kembali ke Abah Dinta nih. Abah Dinta duduk bersila di dalam kamar, mulai bakar kemenyan, duduk diam, mulai menerawang. Menerawang mencoba menyingkap tabir kematian Lilis berdasarkan apa yang dituturkan Jimin perihal keranda dan pocong. Cukup lama Abah Dinta terdiam. Sampai ketika Abah Dinta membuka mata, wajahnya begitu tegang. Dia pun keluar. Bah, bagaimana Bah? Sebentar, biar Abah duduk dulu. Ucap lembut Abah Dinta yang langsung duduk di kursi. Bah, apa sebenarnya yang menimpa Lilis, Bah? Min, Bayu, Lilis mati ditumbalkan orang. Hah? Yang benar, Bah? Itulah hasil penerawangan Abah. Jadi benar, Bah. Lilis jadi tumbal. Iya, Min. Lilis jadi tumbal. Seketika raut wajah Jimin berubah memerah penuh amarah. Tangannya terkepal. Kurang ajar. Siapa, Bah? Siapa yang sudah tega menumbalkan Lilis, Bah? Abah kurang pasti. Tapi masih ada ikatan saudara dengan kamu, Jimin. Seketika Jimin melotot, sedangkan Bayu bingung. Siapa yang dimaksud Abah Dinta? Tapi Jimin langsung terlintas bayangan wajah dan satu nama, Jalal. Jalal, kakak iparnya.
Kurang ajar, ucap Jimin. Mang, siapa Mang? Yuk, Jalal yuk. Kang Jalal. Loh, masa iya sih si Wajalal? Jimin mengaku. Bener yuk. Gak salah lagi. Ini pasti ulah si Jalal. Bayu gak percaya nih. Masa iya? Wong Jalal ini memang orang kaya baru. Ya baru kaya setahun lalu lah. Tapi dia itu begitu baik, pekerja keras pula. Masa iya pesugihan ampe tega numbalin Lilis? Lah wong Jalal ini setahu Bayu begitu baik kepada semua saudara. Baik saudara kandung ataupun saudara ipar. Bahkan ke Lilis udah seperti anak sendiri. Karena Jalal dan Otin istrinya gak punya anak. Bayu menolak dalam hati. Walau tak kuasa melisankan rasa ketidakpercayaannya. Karena pasti akan bertengkar dengan pamannya ini. Sudah. Jangan asal nuduh pula, Min. Masalah seperti ini tak bisa dipastikan. Tapi Bah, saya yakin itu pasti Kang Jalal, Bah. Soalnya Bah, dulu sebelum Lilis sakit, Bah, Lilis pernah cerita ada yang aneh dengan uaknya. Di wartegnya itu, Bah, Lilis yang selalu pulang malam sempat beberapa kali, Bah, melihat uaknya si Kang Jalal itu nyimpen sesaji di dalam warteg, Bah. Gak salah lagi, Bah, itu pasti sajen pesugihan, Bah, sajen pesugihan. Shh, siapa tahu bukan. Siapa tahu bukan. Sudahlah. Nanti akan Abah bantu agar Lilis terlepas dari rantai pesugihan. Biar dia nggak gentayangan. Besok Rabu pagi Abah akan ke rumah kamu. Nanti kita sama-sama urus ke pemakaman, ucap Abah Dinta. Iya Mang, sudahlah Mang. Mau meninggal seperti apapun itu sudah takdir Allah, Mang. Kita ikhtiar saja agar Lilis gak gentayangan lagi. Jimin pun mulai agak tenang. Lantas mereka berdua pamitan dari rumah Abah Dinta. Balik ke rumahnya. Langsung ketemu dengan Cek Ade nih. Istri si Jimin. Di Ade ketika melihat Jimin datang. Kang, Lilis Kang, Lilis. Loh, ada apa? Lilis kan udah gak ada, teriak Jimin. Tapi Kang, banyak yang bilang Lilis jadi pocong pesugihan, Kang. Pocong pesugihan. Terkejut Jimin mendengar itu. Dari siapa kabar itu? Pak RT sama si Udin, Kang. Katanya mereka berdua ke dukun. Dan dukunnya bilang kayak gitu. Kurang ajar. Yuk, kita ke rumah si RT, ucap Jimin ngajak Bayu. Pergilah tuh si Bayu dan Mang Jimin ke rumah Mistar. Gak terima dibilang Lilis pocong pesugihan. Lah berarti yang pesugihannya kan Jimin sama Ade dong. Jelas-jelas kata Abah Dinta jadi tumbal. Nah, Jimin dan Bayu ke rumah si Mistar. Kebetulan di situ lagi pada ngumpul. Singkatnya cekcok nih. Mistar dan Jimin. Untungnya Bayu berhasil meredakan situasi. Mistar merasa salah, meminta maaf kepada Jimin dan Bayu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Lilis? Tanya sama Abah Dinta. Kita berdua baru dari rumah Abah Dinta. Ya Allah, maaf Min. Ini semua gara-gara dukun lepus itu, Min. Makanya Mang, jangan datang ke dukun. Kan jadi fitnah nih. Ya, Mamang mengerti. Mamang mohon maaf, ucap Mistar beserta warga yang ada di situ. Ya sudah, saya pamit dulu, ucap Jimin dan Bayu langsung balik kembali ke rumah. Nah, sampai di rumah, Jimin minta dibuatkan kopi kepada adik istrinya. Kopi hitam datang 2 gelas. Disuguhkan kepada Jimin dan Bayu ponakannya.
Sambil berbalik membawa baki, Ade kembali menatap ke arah Jimin. Oh iya Kang, tadi waktu Akang sama Bayu ke rumahnya Abah Dinta, ada Kang Jalal. Langsung terkejut Jimin. Ah, yang benar, ada si Kang Jalal? Iya Kang, kenapa sih? Kok sewot gitu? Kang Jalal habis dari makam si Lilis, langsung kemari. Tadi ngasih uang pula agak banyak Kang. Katanya ikut berduka cita sekaligus buat nanti biaya 40 hari sama malam Jumat tahlilan di sini. Jimin menoleh ke arah Bayu. Bayu makin yakin dalam hati, gak mungkin kalau ini ulah Wajalal. Lah segitu baiknya kan? Lah buktinya si Wajalal ini datang ziarah ke makam Lilis sampai ngasih duit buat biaya tahlilan. Tapi hanya dipendam dalam hati si Bayu. Singkatnya, malam itu, malam kedua pasca si Lilis gentayangan nih selepas 7 hari kematiannya. Gak ada yang tidur sama sekali di rumah Mang Jimin. Semua melek, pengen ketemu sama Lilis. Niatnya ketika Lilis datang jadi pocong, mau tak ditanyain siapa yang sudah numbalin Lilis. Namun apesnya ditunggu sampai subuh tuh si Lilis gak datang. Yang ternyata ketika Jimin dan keluarga gadang nungguin Lilis datang nih, justru datangnya bukan ke rumah mereka, tapi di tempat lain. Tepatnya di rumah Abah Dinta. Jam 2 malam, Abah Dinta ini udah bangun, ambil wudhu, lalu sholat qiyamul lail. Sholat hajat, tahajud, tasbih, ditutup witir. Nah selepas sholat witir selesai, lagi berdoa nih si Abah Dinta, tiba-tiba Abah Dinta mendengar suara tangisan tepat dari halaman rumah. Gemetar seketika jiwa Abah Dinta, tahu dia itu Lilis. Lalu disambung pula suara, Abah, tolong Lilis, Bah, tolong Lilis. Abah Dinta langsung menutup doa. Dengan gagahnya, dia berdiri berjalan keluar. Dia buka pintu, tepatlah di halaman, sosok pocongnya Lilis berdiri. Lis, Abah bantu, kamu yang tenang, kembali ke alam. Tuh pocong diem gak ngomong lagi. Cukup beberapa patah kata dari Abah Dinta, pocong Lilis lantas berbalik membelakangi Abah Dinta, kembali melayang, lalu menghilang dari halaman rumah Abah Dinta. Ya Allah ya Rabbi, kasihan si Lilis. Abah Dinta pun kembali masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu. Dan pagi harinya, Abah Dinta langsung menuju ke rumah Jimin. Terlihat Jimin dan Bayu dengan muka begitu kelelahan. Loh, kalian kenapa? Yaitu Bah, kami semua semalam gadang, gak ada yang tidur, nungguin Lilis. Tapi Lilis gak datang ke sini. Kalian ada-ada saja. Lilis gak datang kemari. Semalam dia datang ke rumah Abah. Yuk, sekarang kita ke pemakaman. Ucap Abah Dinta bersama Bayu dan Jimin. Mereka bertiga langsung menuju ke kuburannya Lilis. Masuk ke pemakaman umum Kampung Karangtundun. Terus berjalan ke arah tengah. Di mana di tengah pemakaman disitulah ada pusara Lilis yang masih basah. Namun ketika sampai di pusara Lilis, Jimin, Abah Dinta dan Bayu semua kaget dan istighfar berbarengan. Astagfirullahaladzim. Karena tepat di atas pusaranya Lilis ada bekas arang terbakar dengan lelehan kemenyan. Ada pula pincukan sesaji dengan daun pisang tepat di bawah nisan. Bah, ini Bah. Iya, Abah paham. Yuk, buang semua. Iya Bah.
Sesaji dipincukan daun pisang, sama bekas bakar kemenyan, arang dan lelehannya dibuang oleh Bayu. Sudah, tak usah dipikirkan. Yang penting kita doakan Lilis agar selamat dari jerat rantai pesugihan, agar arwahnya tak tertahan bisa pulang ke alam sebenarnya, ucap Abah Dinta. Abah Dinta lalu mengeluarkan botol berisi air doa. Dia letakkan tepat di atas pusara Lilis. Abah Dinta lalu memimpin doa. Bayu pun ikut duduk pula di sana bersama Jimin. Begitu khusyuk, ikut tawasulan dengan Abah Dinta. Abah Dinta membaca sebuah ayat dari Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dia ulang beberapa kali. Dan perlu kalian semua ketahui, ayat itu biasa oleh kami para praktisi ataupun ustadz dan kiai digunakan pula. Salah satu khasiatnya, apabila ada seseorang yang meninggal dengan cara tak wajar, yang katanya arwah gentayangan, nah, kalau pengen aman, tenang, datang ke kuburan, doakan almarhum dengan ayat yang tadi. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan seterusnya, al-ayat. Insya Allah, tenang, aman. Ayat itu diulang-ulang terus oleh Abah Dinta. Entah berapa puluh kali. Sampai singkatnya, Abah Dinta pun selesai berdoa, mengucapkan hamdalah dengan muka yang sumringah menoleh ke arah Jimin dan Bayu. Insya Allah sudah lepas. Lilis gak akan gentayangan kembali. Semoga semua dosa-dosa Lilis Allah ampuni. Allah tempatkan di tempat yang mulia. Tutup Abah Dinta yang langsung mengajak mereka berdua kembali pulang ke rumah. Nah, selepas itu memang betul tuh, pasca si Abah Dinta dengan Bayu dan Jimin ke pemakaman mendoakan Lilis, aman kembali desa Karangtundun. Namun walaupun situasi sudah aman, Lilis tak kembali gentayangan. Semua warga sudah tenang, bahkan Bayu, Cek Ade dan keluarga lain sudah tenang pula. Hanya satu orang yang masih menyimpan dendam dalam hati. Jimin, bapak kandung dari Lilis, masih menyimpan dendam ketika teringat akan suatu cerita dari Jahro yang masih saudara, yang ikut lama pula bersama dengan Jalal, bahkan ikut merintis dan mengelola warteg yang sempat menjadi tempat kerja Lilis, yang dalam anggapan dan keyakinan Jimin, warteg milik Jalal kakak iparnya, menganut pesugihan dan tega menumbalkan Lilis, anak kandung Jimin. Nah, itulah kisah dari Kang Bayu tentang kejadian di masa lalu adik sepupunya yang menjadi pocong gentayangan di kampung Karangtundun karena ditumbalkan oleh sesuatu yang belum bisa dipastikan.